Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bisa. Apa kabar Pak Bayu? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Vita hari ini? Ya, alhamdulillah saya juga baik. Kemarin Pak Bayu sudah WA saya ya, pengen ketemu ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya, coaching sebentar ya Pak Bayu. Iya Bu, kemarin saya WA Bu Vita karena ada sebuah permasalahan yang mungkin membutuhkan pencerahan atau membutuhkan solusi dari apa Bu Vita mungkin bisa memberikan sebuah gambaran untuk saya nantinya bisa memecahkan masalah ini. Ya, baik Pak Bayu. Hari ini kita mau bicara apa Pak Bayu? Oh, iya Bu, saya hari ini mau menceritakan eh, apa ya tentang kesadaran kesadaran anak untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelasnya. Karena di kelas saya tingkat anak untuk kesadaran menjaga kebersihan di kelasnya itu masih rendah. Jadi mereka itu masih terfokuskan dengan sampah yang mereka bawa tapi tidak mau ikut bertanggung jawab atau ikut bersama-sama membersihkan ketika ada sampah di tempat yang tidak ada di lingkungan mereka. Seperti halnya sampah yang ada di bangku mereka sendiri mereka bersihkan, tetapi sampah yang berada di depan papan tulis atau di depan kelas itu mereka hiraukan karena itu bukan tempatnya. Jadi mereka berpikir itu bukan sampah saya, mengapa saya harus membuangnya. Nah, Eee, mungkin itu Bu yang akan saya jadikan sebuah, nanti pembicaraan untuk hari ini. Ya, baik. Hari ini Pak Bayu ingin bicara tentang kesadaran anak-anak tentang menjaga lingkungan ya. Mereka Iya, masih fokus pada diri mereka sendiri, belum sadar tentang bagaimana menjaga lingkungan secara bersama-sama. Begitu ya, Pak ya? iya Bu, betul Ya, seperti itu. baik Pak Bayu. Selama coaching ini ya, karena kita waktunya hanya sebentar, eee, tujuan Pak Bayu untuk coaching ini apa, Pak, yang ingin dicapai, Pak? Tujuannya dari coaching ini adalah, saya mengharapkan agar anak-anak itu mulai peduli dengan bagaimana dia menjaga lingkungan, kelasnya, terutama kelas lah. Dalam artian mereka lebih peduli lagi kepada sampah yang kiranya itu ada di kelas mereka. Walaupun sampah itu bukan sampahnya dia, tetapi agar timbul rasa bahwa oh ini kelas kita harus bersih. Ada sampah ya harus kita ambil dan kita masukkan ke tempat sampah. Jadi ada kesadaran lah, ada kesadaran pada diri anak bahwa untuk menjaga kelas agar tetap bersih. Seperti itu, Bu. Ya, baik Pak Bayu ya, kesadaran ya tadi kembali ya. Ya, kalau boleh tahu ini sekarang nih, yang membuat Pak Bayu itu merasa itu sebuah masalah ya, tentang tadi anak-anak itu belum memiliki kesadaran untuk bersama-sama peduli terhadap lingkungan sekitar sekolah atau kelas itu apa Pak Bayu? Masalahnya itu adalah ketika eh, selesai pembelajaran atau selesai dalam kegiatan membuat sebuah prakarya di kelas, itu kan kadang-kadang kita eh, meninggalkan sisa-sisa dari kegiatan seperti potongan kertas, potongan-potongan yang lainnya. Nah, itu kan kelas menjadi kotor, menjadi banyak sampah yang berserakan. Nah, di situ anak-anak hanya memunguti sampah yang mereka rasa itu sampah saya. Saya yang menghasilkan sampah ini di bawah bangku saya. Jadi mereka itu membersihkan sampah-sampah itu hanya di wilayah tempat mereka saja. Tetapi bagaimana sampah yang terbawa angin berceceran di depan kelas seperti di depan papan tulis ataupun bahkan berada di bawah meja saya sebagai seorang guru itu kadang-kadang anak juga membiarkan karena apa? Itu bukan wilayah mereka. Mereka tidak melakukannya di situ. Tetapi kan karena tertiup angin dan apapun itu kan akhirnya sampah menjadi berserakan. Begitu juga ketika ada temannya membuang sampah sisa makanan. Mungkin temannya
dia si A ini membuang sampah di tempat sampah, tetapi temannya si B ini membuang sampah seenaknya. Jadi di dalam pembelajaran ini anak ini menjadi apa ya, kurang kurang menghayati untuk bagaimana menjaga kebersihannya itu bersama-sama, gitu Bu. Jadi memang kerjasama ya Pak ya, kerjasamanya Iya belum ada ya Pak ya? Iya. iya, Selama betul ini itu nih Bu. ketika Pak Bayu itu melakukan sebuah pembelajaran, tadi ada misalnya membuat sebuah prakarya, kemudian sampahnya berserakan di mana-mana, mereka hanya membersihkan sendiri. Kira-kira yang Bapak lakukan saat itu apa Pak Bayu? Iya, waktu prosesnya itu saya melakukan kepada anak-anak, memberitahu bahwa, "Ini loh sampah yang kalian hasilkan itu harus, kalian juga membersihkannya bersama-sama." Agar apa? Kelas kalian itu menjadi bersih. Jadi kalau hanya kalian mengandalkan temannya yang satu dan yang lainnya bertanggung jawab atas sampah itu, eee, kegiatan untuk bersih, apa namanya, bersih sama di kelas itu menjadi bersih itu tidak mungkin bisa terlaksana karena apa? Anak masih memiliki sifat kesadaran individualisme, jadi belum bisa, bersama-sama. Tapi di situ saya mengarahkan anak-anak agar apa, sampah yang mereka lihat itu harus diambil satu persatu. Bukan hanya sampah mereka sendiri, tapi juga harus sampah orang lain. Karena apa? Saya mencoba menanamkan di kelas itu, bahwa ruang kelas itu sebagai kamar kalian atau rumah kalian. Ketika sampah ini atau ruangan kalian ini kotor dengan sampah, berarti kalian tidak tenang atau tidak, apa namanya, menjaga kebersihan di rumah kalian sendiri. Jadi, itu yang sering saya tanamkan kepada anak-anak dan, mencoba untuk nantinya menyadarkan anak bahwa sampah juga, bisa digunakan kembali ataupun bisa didaur ulang dan bisa dipisah-pisahkan, seperti itu, Bu. Ya. Tadi Pak Bayu membantu anak-anak ya untuk mencoba merasa kalau sekolah atau kelas ini adalah rumah mereka kedua ya, untuk mewujudkan anak-anak ini dapat, memiliki kesadaran bersama. Nah, tadi selama Bapak menyampaikan hal itu, apakah ada tindakan yang spesifik yang bisa Bapak lakukan secara real? Mungkin kegiatan, bukan hanya memberi nasihat saja, tapi kegiatan yang real, yang mampu membuat anak-anak itu merasa, "Oh, ternyata ini rumahku. Rumahku itu rumah yang kedua itu adalah sekolah. Aku harus menjaganya." Nah, mungkin Pak Bayu bisa memberikan sebuah, apa ya, gambaran tentang aktivitas real gitu ya, aktivitas real yang bisa dilakukan anak-anak untuk bisa menumbuhkan kesadaran itu, Pak. Iya, mungkin ya, Bu, saya punya angan-angan dan punya sebuah program bagaimana anak-anak itu mendekorasi kelas mereka atau menata ruang mereka se apa ya, semenarik mungkin dan, eee, itu melibatkan anak-anak. Jadi anak-anak itu nanti akan, merasa menjadi memiliki karena mereka sendirilah yang mendekorasi ruangan itu. Nah, ketika mendekorasi ruangan itu, eee, kita akan mencoba menggunakan, barang-barang sisa dari kegiatan-kegiatan. Mungkin ada kegiatan prakarya yang masih, menyisakan, sampah-sampah yang masih bisa kita gunakan untuk dijadikan, hiasan kelas. Dan itu juga salah satunya memperkenalkan ke anak bahwa sampah itu juga bisa digunakan kembali, menjadi barang-barang yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua, memberikan rasa bahwa memiliki anak ini sudah mereka yang mendekorasi ruangan, mereka yang, menata ruangan ini menjadi bagus, mereka yang membersihkan ruangannya. Jadi mereka juga merasa, iya ya membersihkan ruangan itu, capek, membersihkan ruangan itu hasilnya itu kita bisa nyaman belajarnya.
Nah, di situ nanti kemungkinan nanti anak bisa, apa ya namanya, terbangun jiwanya, kesadarannya untuk, memiliki bahwa menjaga kelas itu harus mereka lakukan bersama-sama, bukan tanggung jawab petugas piket saja, tetapi juga anak-anak. Tadi, Pak Bayu memiliki ide untuk menghias kelas ya, Pak, ya? Menghias kelas dengan sampah-sampah, yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tadi ya, yang masih bisa dilakukan ya, Pak, ya? Iya. Iya, Kegiatan realnya apa, Pak, tadi? Tadi kan menghias kelas ya, mungkin ada ide lagi untuk membuat mereka itu, lebih lebih mencintai lingkungannya. Selain mereka sudah menghias kelas, dan kelasnya menjadi indah gitu ya, dengan, hasil-hasil karya mereka menggunakan bahan bekas. Nah, mungkin ada event lain apa yang mungkin membuat anak itu lebih bersemangat itu untuk mengolah sampah tadi? iya, Bu. Saya punya, apa, angan-angan ya, ketika nanti sudah bisa berjalan di kelas saya sendiri, saya ingin menularkan ini juga ke semua kelas, terutama kelas tinggi ya, karena kelas tinggi kan, untuk diarahkan dalam hal konteks, membuat sesuatu mereka, bisa. Dan untuk anak-anak kelas rendah, itu nanti akan kita bimbing bersama teman-teman guru, untuk memahami bagaimana mereka lebih menjaga kebersihan. Seperti anak-anak kelas satu kelas 2 kan kalau misalnya mereka jajan itu, walaupun sudah dari tempat sampah di depan kelas, kadang-kadang mereka juga makan buang sampahnya sembarangan. Walaupun di depan kelasnya ternyata sudah ada tempat sampah. Nah, itu nanti, kita arahkan bersama guru kelasnya untuk mereka diberi arahan agar menjaga kebersihan kelas. Kemudian untuk kelas tinggi, saya ingin membuat sebuah event, yaitu tentang, memberikan ruang apresiasi untuk anak, bagaimana setelah mereka tahu bahwa sampah itu bisa diolah menjadi sesuatu barang yang bisa digunakan lagi, eee, anak-anak kita berikan ruang apresiasi, yaitu untuk memajang hasil karya mereka. Ya, dalam bentuknya seperti ya gelar karya, tetapi di dalamnya itu kita akan sesuaikan konteksnya seperti di, apa ya, akhir semester mungkin ataupun di akhir tahun pembelajaran kenaikan kelas, itu bisa menjadikan, kegiatan ini bisa dilakukan ataupun juga ketika perpisahan kelas 6. Kegiatan ini juga bisa kita berikan, karena yang penting kita bisa memberikan ruang apresiasi untuk anak, di situ juga orang tua bisa tahu bahwa, ya anak-anaknya ternyata bisa membuat suatu karya ataupun bisa membuat sesuatu yang bisa, digunakan. Iya. Bagus sekali ya, Pak, ya. Kalau nanti ada event tentang gelar karya itu ya, saya yakin itu anak-anak kelas tinggi nanti ketika melihat sampah mereka akan berebut untuk mengambil ya. Ternyata sampah ini masih bisa digunakan untuk hal yang sangat berharga, begitu ya. Iya, betul. Iya, baik, Pak Bayu tadi Pak Bayu sudah menyampaikan beberapa solusi kepada saya ya. Nah, mungkin saya bisa dibantu eksekusinya, kapan Bapak mau merencanakan aksi itu? Iya, kira-kira kalau benar-benar nanti, hasil ini bisa bisa saya setelah saya nanti berkolaborasi, berkomunikasi dengan, eee, kepala sekolah, tentu kan saya harus berizin dulu pada kepala sekolah, Iya, terus harus, berkolaborasi juga dengan teman-teman guru, di lingkungan sekolah saya, eee, ya mungkin kalau saya punya pandangan itu bisa di akhir, semester 2 atau akhir tahun ya. Biasanya kan, kalau kenaikan kelas itu kita juga, melakukan kegiatan, untuk anak-anak. Selain biasanya kita pentas seni atau pentas karya untuk anak itu ketika anak-anak, melepas kelas 6 ya sudah lulus, itu kalau di sekolahan saya, itu biasanya dilakukan pada saat itu. Karena, memberikan ruang apresiasi dan juga memberikan penghargaan untuk kakak kelas mereka yang sudah lulus melanjutkan ke jenjang berikutnya. iya, baik. Bagus sekali, Pak. Nah, tadi ketika Bapak sudah membuat rencana ya,
rencana tadi, ingin dilaksanakan di akhir semester. Nah, sebelum Bapak nanti melaksanakan rencana itu, saya ingin tahu Bapak nanti ke depan itu ketika rencana Bapak itu dinilai dari skala 1 sampai 10, mana yang akan Bapak tingkatkan? Kalau tadi kan Bapak ingin, kesadaran ya. Nah, kesadaran anak-anak itu kan sekarang Bapak sudah bisa menilai dari 1 sampai 10 itu di mana. Lah nanti Bapak mau meningkatkan dari skala berapa sampai berapa dan apa yang ingin ditingkatkan? Ya, kalau sekarang untuk kesadaran mungkin 1 sampai 5 ya, Bu. Nah, untuk ingin saya naikkan ya tidaknya bisa sampai nilai poin ke-8. Di mana yang akan saya naikkan atau yang saya tingkatkan itu adalah bagaimana anak itu sebenarnya kesadaran menjaga lingkungan mereka. Jadi mereka tidak apa ya, tidak oh saling tunjuk itu sampah kamu, bukan sampahnya aku. Jadi mereka tidak mau bertanggung jawab dengan kondisi yang ada. Jadi mereka mencari siapa yang salah, siapa yang sebenarnya membuang sampah di situ tanpa sebenarnya ya tinggal ambil saja, kita buang, semuanya selesai kayak gitu. Jadi anak ingin harus punya kesadaran bahwa mulai menjaga lingkungan kebersihan sekolah dan lingkungan kelas itu juga sangat penting. Jadi yang ingin saya tingkatkan adalah kepedulian anak. Iya, bagus ya, Pak, ya. Betul sekali ya. Kemudian tentang aksi tadi ya, aksi tadi ketika nanti melibatkan banyak orang ya, dari tadi kelas rendah dilibatkan, kemudian kelas atas dilibatkan, bahkan tadi rencananya akan disampaikan ketika akhir semester dengan perpisahan kakak kelas. Tentu di sini akan banyak membutuhkan kolaborasi ya. Nah, dari event-event ini menurut Pak Bayu, siapa yang akan membantu Bapak untuk mensukseskan, rencana Bapak tersebut? Ya, yang paling saya akan cari dan akan untuk saya ajak kerjasama, yang paling pertama adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah kan atas izin beliau semua kegiatan di sekolah pasti akan terlaksana. Dan setelah itu saya akan menggait guru PJOK karena guru PJOK kan di situ tentang beliau bertanggung jawab juga dengan kesehatan, dengan kebersihan lingkungan. Jadi selain juga mengikuti itu mata pelajaran beliau, jadi salah satunya guru PJOK. Kemudian setelah itu teman-teman sejawat dari guru kelas lainnya kita mulai ajak rangkul satu persatu untuk kita berikan apa ya informasi ataupun motivasi agar sebenarnya anak-anak ini harus punya karakter peduli terhadap lingkungan. Jadi bagaimana nanti generasi penerus kita anak-anak ini bisa menjaga lingkungan tempat tinggal mereka, terutama tempat tinggal mereka terlebih dahulu. Karena apa? Nanti setelah mereka paham dan tahu, pasti mereka akan dengan sadarnya akan menjaga tentang ekosistem dari alam negeri kita sendiri ya. Itu jadi konteksnya nanti sangat luas pula. Itu kalau memang bisa berhasil. Tapi eh, dalam konteks ini ingin menjadikan kesadaran bagi anak-anak di sekolah saya dulu, bagaimana mereka paham akan kepedulian tentang lingkungan tempat tinggal mereka. Iya. Gitu. Baik, Pak Bayu. Menarik sekali ya tadi rencana ya, begitu banyak, membutuhkan kolaborasi dari beberapa pihak. Nah, Pak Bayu Ya, dari bincang-bincang kita tadi tentang Lonceng hari ini, tentang permasalahan Pak Bayu untuk menumbuhkan kesadaran anak dalam menjaga lingkungan, Pak Bayu tadi sudah menyampaikan beberapa solusi. Apa kesimpulan yang dapat Bapak ambil dari coaching hari ini? ya. Yang dapat saya ambil dari coaching hari ini adalah eh, bagaimana memberikan ruang apresiasi kepada anak agar nantinya anak-anak ini bisa peduli dan bisa apa namanya bekerja sama dengan teman-temannya untuk melestarikan dan menjaga lingkungan tempat mereka tinggal ataupun di sekitar sekolahan itu Bu. Iya, baik Pak Bayu, dengan kegiatan-kegiatan tadi sangat menarik sekali ya, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di coaching berikutnya nggih.
Saya akan coba nanti, rencana Pak Bayu itu bagaimana memberikan efek kepada kesadaran anak-anak. Nggih, gitu saja nggih Pak Bayu nggih. Nggih, terima kasih Ya, untuk terima kasih pertemuan Bu hari ini Vita Pak atas Bayu. waktunya. Nggih, Ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bayu. Ya, bagaimana kabarnya Bu Vita hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, sehat. Begitu juga Pak Bayu, semoga selalu sehat ya. Ya, alhamdulillah saya juga sehat dan bahagia hari ini. Ya, Iya. kemarin Bu Vita menghubungi saya katanya ada sesuatu untuk dibicarakan dalam hal ini tentang eh, menjadi coach untuk Bu Vita. Apakah Bu Vita ada masalah kemarin menghubungi saya ataupun ada sesuatu yang ingin disampaikan begitu Bu? Iya Pak, ini saya ingin sharing dengan Bapak ini tentang kondisi di kelas saya, tentang murid saya Pak. Saya punya murid yang sangat luar biasa ya, saya mungkin malah menyebut anak saya lah anak yang spesial ya. Saya ingin bantu anak ini biar dia bisa, mengikuti pelajaran dengan baik, gitu Pak Bayu. Ya. Dari nanti kita bicarakan ini, apa hal yang kita bicarakan ini, kira-kiranya tujuan Bu Vita dalam pembicaraan hari ini itu tujuannya untuk apa Bu? Tujuannya saya ingin membuat kelas saya itu kelas yang memiliki lingkungan belajar yang baik, di mana dalam kelas itu, semua anak mereka mampu untuk belajar dengan, eee, keunikan mereka masing-masing. Jadi saya ingin membantu anak itu untuk mampu merasakan, eee, bagaimana belajar dengan bahagia, gitu Pak Bayu. Ya, baik Bu. Apa definisi tujuan dari Bu Vita eh, mengangkat tentang lingkungan belajar yang baik untuk anak ini, kiranya definisinya Iya, untuk apa Bu tujuannya? Definisi iya akhirnya, Pak. Jadi definisi akhir dalam iya, tujuannya itu. iya Pak, gini Pak, jadi di kelas saya itu tadi, ada anak yang spesial tadi ya, sebut saja dia namanya adalah Mas Dani. Mas Dani ini, dia itu, eee, cara belajarnya itu sangat berbeda dengan teman-temannya. Kalau teman-temannya itu dengan standar pembelajaran yang saya lakukan di kelas, itu bisa mengikuti. Tapi kalau Mas Dani ini, dia itu sangat lambat sekali. Bahkan, kemampuannya itu bisa sangat mencolok dengan teman-temannya. Jadi ketika saya, melakukan sebuah pembelajaran yang biasa pun, Mas Dani ini selalu ketinggalan. Jadi seperti, Mas Dani ini kalau saya lihat-lihat mereka, dia itu memiliki, pemahaman yang lama itu ya untuk, me me memahami pelajaran. Bahkan suatu saat ketika saya itu fokus kepada Mas Dani, sudah berhadapan-hadapan, menjelaskan di hadapannya, kemudian saya tanya dengan apa yang sudah saya sampaikan, tidak bisa menjawab. Nah, jadi akhirnya saya bingung, Pak, ini anak ini mau saya perlakukan seperti apa ya, biar kelas saya itu seimbang gitu ya. Jadi semua anak-anak di kelas itu bisa belajar tanpa ada satu anak pun yang ketinggalan. Dalam arti ketinggalannya adalah anak ini walaupun dia mengikuti dengan kemampuannya, dia tetap bisa belajar terus gitu bersama dengan teman-temannya. Tidak hanya diam di kelas, datang dan pulang tidak membawa apa-apa, seperti itu Pak Bayu. Ya, Bu Vita. Eh, ketika Bu Vita berpikir bahwa Bu Vita ingin membuat lingkungan belajar yang baik, lingkungan belajar yang bisa eh, berpihak kepada anak, tentunya dalam hal kegiatan ini Bu Vita akan melakukan kegiatan seperti apa agar tujuan apa membuat suatu lingkungan belajar yang bisa berpihak pada semua anak, kira-kira Bu Vita akan melakukan apa Bu?
Iya, Pak. Eee, Pertama mungkin saya akan, mengenal lebih dalam ya tentang anak ini ya. Saya akan mulai, berkomunikasi dengan teman-teman di kelasnya gitu, eee, kemudian selain itu juga saya bertanya kepada guru-guru yang pernah mengajar Mas Dani ini tentang, kebiasaannya Mas Dani, kemudian kemampuannya Mas Dani, baik membaca, kemudian menulis atau berhitung itu seperti apa. Yang baru saya lakukan itu, Pak. Kemudian selain itu, saya juga sudah mulai, membuat metode-metode pembelajaran. Nah, tapi sampai sekarang saya belum menemukan ini yang pas untuk bisa membawa anak saya satu kelas itu mereka belajar bersama. Karena itu masih masih kelihatan timpang gitu, Pak, untuk, apa ya, memahami sebuah pembelajaran yang waktunya hampir sama, itu masih timpang begitu, Pak Bayu. Oke, berarti dalam hal ini Bu Vita masih bingung ya Iya, dalam, menggunakan metode pembelajaran apa yang kiranya Bu Vita, akan lakukan. Nah, dari model-model pembelajaran yang ada, yang banyak itu Bu Vita, kira-kira, ada apa tidak model pembelajaran yang, kiranya, sama Bu Vita itu bisa dipraktekkan, kepada peserta didiknya Bu Vita, terutama di kelasnya Bu Vita itu? iya, Pak. Kemarin saya pernah coba ya, tapi ini, metode yang mungkin ini ya, belum belum apa ya, belum merespon untuk semua keunikan anak-anak di kelas saya. Saya pernah melakukan TGT, atau Tim Game Turnamen ya. Nah, tapi ternyata balik lagi, Pak, ketika saya melaksanakan TGT itu ya satu anak ini tidak bisa menjawab lagi. Kemudian saya sih sempet ya, terus apa sih ya yang harus saya lakukan ke anak ini gitu. Kemudian kok tiba-tiba saya itu teringat dengan, eee, apa ya, Pak, ya, mengelompokkan anak-anak dulu gitu, ketika mereka belajar diskusi kelompok gitu ya, anak yang istimewa tadi menurut saya ini saya pasangkan dengan, murid saya yang dia peduli, kemudian dia bisa menjelaskan, membantu anak ini memahamkan, kalau mungkin bisa disebut bisa menggunakan tutor sebaya, Pak Bayu. Tapi tutor sebaya ini ya mungkin masih belum efektif menurut saya, Pak Bayu. Berarti dari Bu Vita sudah mencoba dengan metode pembelajaran seperti TGT ya, Iya, Chinese Games Turnamen, terus mengelompokkan anak-anak menjadi, sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, dari hasil itu, apakah dari hasil hasil, metode Bu Vita yang sudah dilaksanakan itu, adakah, peningkatan atau hasilnya seperti apa gitu, Bu, iya, dari metode yang heeh, sudah Bu Vita lakukan? iya. Hasilnya ini, Pak, jadi hasilnya akhirnya saya, apa ya, memahami si, anak ini memang, tidak bisa disamakan dengan teman-temannya ketika belajar. Saya menemukan bahwa kemampuannya anak ini memang berbeda, pemahaman kemampuan awal anak ini berbeda, tidak bisa saya samakan dengan teman-teman yang lain. Nah, kemudian setelah, eee, saya menemukan itu, saya mulai berpikir saya ingat tentang pembelajaran berdiferensiasi, Pak Bayu. Kemungkinan saya akan coba itu, Pak Bayu. Jadi, dalam diferensiasi ini nanti saya akan coba berdiferensiasi dalam hal kemampuan awalnya, seperti itu, Pak Bayu. Mungkin itu bisa saya coba, Pak Bayu. Wah, itu sangat bagus ya, Bu, ketika nanti Bu Vita mencoba model pembelajaran berdiferensiasi, apalagi model pembelajaran ini kan sekarang sedang dalam, banyak sekali, apa, orang yang menggunakannya dalam kegiatan pembelajaran. Dalam menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, kira-kira, Bu Vita perlu tidak, butuh, rekan atau butuh seseorang yang kiranya bisa membantu Bu Vita dalam, mencari, apa ya,
anak ini karakter anak ini itu seperti apa. Jadi Bu Vita sebelum melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira untuk mencari informasi tentang anak, Bu Vita akan bekerja sama dengan siapa, berkolaborasi dengan siapa? Iya, Pak Bayu. Untuk berdiferensiasi ini saya, eee, berkolaborasi dengan teman-teman saya, terutama, eee, kelas 5 ya. Kebetulan kan saya memegang kelas 6. Jadi saya nanti akan, mengumpulkan informasi dari guru kelas itu tentang, capaian-capaian yang didapat oleh Mas Dani ini, kemudian gaya belajarnya anak-anak ini bagaimana, kemudian tentang minat-minatnya anak ini bagaimana. Seperti itu, Pak Bayu. Dari informasi itu nanti saya akan mulai, melakukan diferensiasi baik itu dari kontennya atau juga ke proses juga hasilnya, Pak Bayu. Ya, dari setelah Bu Vita menemukan minat bakat belajar dari anak-anak peserta didiknya, kira-kira apa tolak ukur keberhasilan yang kira-kira eh, itu menjadi suatu keberhasilan dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Vita lakukan? Kiranya tingkat tolak ukurnya itu seperti apa? Iya, Pak Bayu. Kalau selama sebelum pembelajaran, saya merasa bahwa anak-anak itu keaktifannya kurang ya. Keaktifannya, kemudian keterlibatannya dalam pembelajaran itu kurang. Jadi ketika nanti berdiferensiasi itu saya terapkan di kelas saya ingin melihat, kemajuan anak-anak itu di, minat mereka yang bertambah, kemudian, keterlibatan mereka dalam belajar yang bertambah, yang nanti akan mengimbas kepada, motivasi yang tinggi untuk belajar dan mengekspresikan diri dan tentunya nanti kembali lagi ke hasil belajar mereka yang meningkat. Dan yang kedua, tolak ukur saya adalah kelas saya nanti menjadi kelas yang memiliki lingkungan belajar yang baik jadi untuk anak-anak itu. Jadi, saya tidak ingin melihat di kelas saya itu ada anak-anak yang pulang tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun mereka nanti dari diferensiasi itu, mereka bisa melakukan sebuah presentasi, atau menghasilkan sebuah karya yang itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Seperti itu, Pak Bayu. Sangat menarik sekali ya dari apa yang Bu Vita sudah sampaikan tentang pembelajaran diferensiasi, terus dengan tingkatan keberhasilan yang kiranya kita bisa raih ketika nanti pembelajaran ini bisa terlaksana. Kira-kira kapan Bu Vita akan mencoba melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas Bu Vita? Iya, Pak, karena pembelajaran diferensiasi ini butuh persiapan yang matang ya, Pak, ya. Kemungkinan saya akan memulainya untuk pertemuan minggu ke depan. Jadi saya nanti harus menyiapkan RPP-nya terlebih dahulu, kemudian saya juga menyiapkan alat peraganya dan juga, LKPD-LKPD yang khusus dapat saya gunakan untuk anak-anak dalam, pembelajaran berdiferensiasi nanti, Pak. Ya, Bu Vita. Dalam kegiatan praktik pembelajarannya nanti, kiranya Bu Vita memerlukan bantuan atau berkolaborasi dengan siapa ketika belajar di ruang kelas tersebut. Karena berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi itu kan pembelajarannya bisa dikembangkan bersama-sama dengan guru lain. Kiranya kita mau berkolaborasi dengan siapa? Iya, Pak. Tentunya yang pertama adalah kepala sekolah. Sebelum saya melakukan pembelajaran diferensiasi ini, saya juga melakukan konsultasi kepada kepala sekolah tentang masalah-masalah yang saya, alami. Kemudian saya menyampaikan bahwa saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan saya juga meminta untuk kepala sekolah saya menjadi, eee, apa ya, mensupervisi ya, menilai praktek saya ini bagaimana menurut Bapak, seperti itu. Jadi nanti, akan ada timbal balik atau, umpan balik yang baik untuk kelas saya dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah saya bekerjasama dengan
teman sejawat saya. Nanti untuk dapat, eee misalnya mencari informasi-informasi yang saya butuhkan untuk mampu membuat perencanaan pembelajaran diferensiasi yang baik. Juga anak-anak saya gitu, anak-anak di kelas saya harus saya kenalkan dengan belajar diferensiasi seperti apa. Bagaimana nanti ketika saya, mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajarnya, saya juga harus memahamkan ke anak-anak bahwa ketika kalian bersama-sama ada dalam sebuah kelompok gaya belajar tidak usah canggung gitu, soalnya kan mungkin ada, eee, komposisi anak perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang gitu ya. Tapi nanti saya akan sampaikan ke anak-anak bahwa ini adalah, cara yang baru untuk kalian dapat mudah belajar. Seperti itu, Pak Bayu. Iya, sangat menarik sekali ya Bu Vita. Eee, saya tunggu itu kabar baik dari Bu Vita mengenai pembelajaran yang, kiranya nanti pembelajaran diferensiasi yang akan dipraktikkan oleh Bu Vita di sekolahan. Sebelum, kita selesai ya Bu untuk pembicaraan hari ini, eee, kesimpulan dari kegiatan, Bu Vita tadi adalah, Bu Vita ingin membuat suatu pembelajaran yang kiranya bisa, nyaman oleh anak, kegiatan belajarnya, kemudian pembelajaran yang, berpihak pada anak, dan Bu Vita sendiri, ingin memiliki angan-angan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Begitu kan Bu Vita? Iya, Pak. Saya, dari solusi yang tadi saya sampaikan ke Bapak, saya memiliki harapan nanti anak-anak dapat belajar dengan baik, dengan bahagia, semua anak, terlibat dengan pembelajaran, dengan melakukan pembelajaran diferensiasi, Pak. Ya, saya tunggu ya Bu Vita bagaimana kabar dari, Bu Vita nanti hasil dari prakteknya. Iya, baik, Pak. Sekian untuk pembicaraan kita hari ini ya Bu Vita karena sudah, Iya eee, waktu sudah menunjukkan siang ini, ya iya kemudian saya ada keperluan, ya. Eee, sekian Bu Vita. iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya. Terima kasih, Pak Bayu, atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik melibatkan pemahaman konsep coping dalam menangani masalah yang saya miliki. Keterampilan komunikasi dua arah, ya ini yang berkembang lah ya, tidak jangan ditulis sudah baik tapi kan masih berkembang gitu kan. Sekarang Iya masih belajar dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada guru dan individu. Tidak ada menghakiman atau justifikasi, kita berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi. iya Tadi nggak ada yang Bu iya tentang ini kan. Terus selain itu, coach harus menguasai konsep, tapi perlu memfokuskan inti pertanyaan dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang termasuk alur cerita dan akan ditanyakan kepada coach. Ini tadi yang perlu saya perbaiki, di tingkatnya adalah ini, tentang menguasai konsep, terus fokus pada inti pertanyaan karena tadi, eee, terlalu muter-muter ketika bertanya dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang termasuk dengan alur cerita cerita. Terus pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi pretend kehadiran penuh, untuk melakukan coaching? Itu tetap menjaga konsentrasi, membatasi diri dari hal yang kiranya nanti akan mengganggu, walaupun tadi sudah fokus ada tukang ngamen dan lainnya. Terus mempersiapkan daftar pertanyaan serta mengatur waktu, kemudian harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan coach. Terus bagaimana apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan, yaitu dengan cara terus berlatih, dengan melihat video mengenai coach, baik di LMS maupun tayangan-tayangan di YouTube ya, dengan teman-teman yang lainnya yang sudah,
lebih dulu mempraktekkan. Terus untuk yang kedua adalah tulisan umpan balik dari coach Anda. Ya, ini kan saat coaching saya berperan sebagai coach, saya masih merasa bingung ketika mau memikirkan dalam hal menjawab pertanyaan yang akan dihadapi untuk meminta sebuah solusi. Mungkin ini saja sih dari saya, Bu. Baik, Refleksi saya, eee, apa yang sudah berjalan dengan baik ya. Perbincangannya sudah dilaksanakan dengan alur tirta dan berjalan sistematis ya. Tadi Kak Bayu sudah ya, mulai fokus tadi dari apa itu, tujuan pembelajarannya sudah ditanyakan di awal, kemudian identifikasi masalahnya sudah, kemudian masuk ke rencana aksinya sudah, kemudian ke kesimpulannya sudah. Jadi ya, alur tirtanya sudah lebih baik dari yang kemarin, itu sudah sistematis itu. Kemudian kemitraannya juga sudah, terlihat dalam pembicaraan karena tidak ada, eee, melabeli ya, melabeli atau memberikan, apa ya, komentar terlebih dahulu ya tadi pengalaman. iya, Iya, pengalaman tadi ya, menjustifikasi tadi ya, Jadi tadi ada komunikasi yang baik untuk mengarahkan pada, eee, melakukan identifikasi permasalahan dengan baik, gitu. Jadi, bahasanya kan kalau kita sudah melabeli koci, nanti kita jadinya untuk mengidentifikasi masalah itu tidak dapat fokus gitu ya. Kemudian iya, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki. Jadi, pertanyaannya lebih fokus ya, Pak, ya? ya lebih difokuskan ke intinya, jadi tidak Heeh, lebih ke muter-muter inti dulu. ya, iya. Ya, Kemudian untuk lebih presence, tadi memfokuskan untuk memberi perhatian ya, dan mencari kata kunci. Kata kunci pertanyaan yang diberikan oleh coach. Jadi kalau saya pikir mungkin tadi yang Pak Bayu bilang saya mengulang pertanyaan itu mungkin ini Pak Bayu. Jadi saya tuh kadang kalau mendengarkan seorang berbicara, saya mengambil kuncinya, saya ulang kembali. iya, Mungkin itu Pak Bayu. iya mungkin, iya. Iya, iya, itu cara Karena cara sudah saya. ambil kuncinya di depan, heeh. Iya sih, itu cara saya untuk memfokuskan lagi, maksudnya, apa benar tadi yang saya tangkap itu begini, jadi saya mungkin kembalikan lagi ke Pak Bayu pertanyaannya. Nah, mungkin itu Pak Bayu. Iya, Kemudian, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki? Nah, ini memperbaikinya, tidak terburu-buru dalam mengarahkan koci pada aksi dalam memutuskan sebuah solusi. Jadi, tadi itu iya. saya tuh ketika mendengar Pak Bayu itu soalnya gini, saya tuh pengen memaksa Pak Bayu cepat memberikan aksinya apa gitu loh, Pak, tanpa tanpa apa ya, mengorek dulu, ini harusnya digimanakan dulu, "Ayolah Pak, ayo ini aja," gitu. Jadi saya tuh kayaknya sudah punya solusinya, saya ingin mengarahkan itu ke Pak Bayu, bisa memunculkan ide yang sama dengan saya, kayaknya gitu Pak Bayu. Tapi akhirnya bisa tertahan kan, Bu? Iya, iya begitu, "Ayo," gitu Iya, loh, iya, maksudnya ini kok kayaknya apa ya, percakapannya lama banget kayak gitu. Itu saya ya. iya. Kemudian umpan baliknya, nih apa yang dirasakan coach ya, lebih tenang ya agar memfokuskan pertanyaan coach gitu, Pak.